Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Saya ingin melihat peristiwa penolakan Abdus Somad masuk ke negeri jiran, Singapura, dari perspektif yang lain. Perspektif yang saya gunakan adalah ingin melihat bagaimana Al-Quran mengatur seseorang berkunjung ke rumah orang lain dan bagaimana anjuran Al-Quran jika kunjungan tersebut ternyata ditolak oleh tuan rumah. Dalam hal ini, kunjungan kita ke negeri orang itu bisa kita ibaratkan dengan kunjungan kita ke rumah tetangga atau rumah orang lain. Di dalam semua ajaran agama, berkunjung ke tetangga itu dianggap sebagai perbuatan baik. Di dalam Islam, hakikat berkunjung adalah keinginan kita untuk saling mengenal satu sama lain atau untuk mempererat hubungan silaturahmi. Namun hal yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa kesanggupan tuan rumah yang kita kunjungi itu juga hal yang penting. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ikhwal berkunjung atau bertamu. Surat An-Nur ayat 27-29 mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghara buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliya dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azkalakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghara maskunatin fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian selalu ingat. Jika kalian tidak menemui seseorang di dalamnya, maka janganlah kalian masuk sebelum kalian mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kalian, kembali sajalah, maka hendaklah kalian kembali. Itu lebih bersih bagi kalian dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluan kalian, dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Terlepas dari peristiwa yang dialami oleh Ustadz Abdus Somad yang ditolak atau denied masuk ke Singapura, ketiga ayat Al-Quran di atas memiliki pesan yang sangat jelas. Pertama, kita, umat yang beriman, tidak boleh masuk rumah orang lain tanpa minta izin dan memberi salam hormat. Kedua, jika di dalam rumah tersebut tidak ada orang alias kosong, kita juga dilarang masuk sehingga ada izin. Jika disuruh kembali atau pulang, maka kita pulang. Ketiga, kita dibolehkan masuk rumah yang tidak didiami alias tak berpenghuni asalkan kita jujur. Mari kita letakkan ayat di atas dalam konteks yang lebih besar. Katakanlah negara itu adalah rumah besar dan kita, warga negara, adalah penghuni rumah besar itu. Jika warga negara kita ingin berkunjung ke negara lain, kita harus meminta izin dalam konteks negara modern, di mana batas-batas antar negara sudah diatur begitu rupa, bahkan melalui perjanjian-perjanjian internasional, maka izin masuk negara lain adalah hal yang pokok. Bahkan ucapan saja tidak cukup, kita harus minta permit atau visa masuk. Masing-masing negara sudah memiliki aturan-aturan tentang masalah ini. Satu hal lagi bahwa negara yang kita kunjungi memiliki hak mutlak, baik menerima maupun menolak kunjungan warga negara lain. Mereka boleh beralasan dan juga tidak beralasan karena menerima dan menolak memang hak penuh mereka, negara yang kita kunjungi. Jelas hal ini sesuai dengan semangat ayat Al-Quran. Jika ternyata kunjungan kita ditolak, ya terima saja penolakan itu. Tidak ada hal lain yang patut kita lakukan pada mereka sebagai balasan atas penolakan tersebut kecuali menerimanya. Marah, gusar, mengecam, menghina, dan lain sebagainya, pihak yang menolak kunjungan kita itu tidak menjadi bagian dari anjuran Al-Quran. Kita harus tahu betapa Al-Quran
Di dalam konteks ini, memang sangat menempatkan hak mutlak penolakan pada tuan rumah atau negara yang kita kunjungi. Jika mereka tuan rumah atau negara tidak mau menerima, lalu kenapa yang terlahir keluar berupa kegusaran dan kemarahan? Apa perlu seperti ini? Apalagi jika kita mengkapitalisasi hal yang sebenarnya menjadi urusan privat, namun karena kita ingin mendapatkan simpati publik, kita melibatkan masyarakat luas untuk mendukung apa yang menjadi kemarahan kita. Artinya tindakan seperti itu malah menjadi makin tidak relevan dari ajaran Al-Quran di atas, karena tindakan seperti itu menyeret publik untuk masuk ke dalam urusan pribadi kita. Jelas sikap yang demikian ini bukan sikap yang adil dan juga bukan sikap yang bijaksana. Bagaimana kita bisa dianggap sebagai manusia yang bijak dan adil apabila kita menyeret orang lain untuk ikut menanggung serta apa yang sedang kita alami secara pribadi. Apalagi jika apa yang kita alami itu bukan hasil permenungan mendalam, namun lebih merupakan reaksi emosional dan kemarahan yang tidak perlu. Lebih-lebih jika publik sudah ikut terlibat dan kita diam saja, tidak mengingatkan, malah makin terus marah, maka itu jelas menunjukkan ketidakdewasaan kita. Jika publik kita ikut marah karena provokasi kita dan kita diam tidak melakukan koreksi, maka itu adalah kegagalan besar kita sebagai tokoh dan figur panutan di dalam masyarakat. Seringkali pula mubalik kita memang pandai menasihati orang lain, bukan diri mereka sendiri, untuk perkara ini dan itu, namun jika hal seperti itu menimpa pada diri mereka, maka banyak dari mereka yang tidak mampu untuk menghadapinya. Bahkan kadang ekspresi kekecewaan dan kemarahan terjadi lebih parah pada mereka daripada pada yang mereka dakwahi. Saya pikir memang masyarakat kita sering mendapatkan perlakuan yang tidak fair dari tokoh, mubalik, dan pemimpin mereka. Seharusnya mereka mendapatkan ilmu dan kebajikan dari kita semua, maka seringkali mereka hanya mendapatkan provokasi belaka. Agama dan kebijakan tak didapat, namun emosi dan kemarahan yang justru tinggal. Jika untuk yang gamblang, letak perkaranya kita belum bisa berbuat baik dan adil, bagaimana untuk hal yang sifatnya abu-abu? Saya kira sudah saatnya para mubalik dan tokoh kita untuk menghentikan politisasi pada setiap tindakan pribadi mereka. Sebagai catatan, kita sebagai manusia, apakah itu mubalik, tokoh atau itu Abdus Somad atau tokoh yang lain, tidak bisa memaksakan kemauan kita pada pihak yang lain. Kita tidak bisa memaksa agar tuan rumah atau negara lain untuk menerima dan menyambut baik kita. Itu pelajaran bagi kita semua dari kasus tertolaknya Abdus Somad masuk ke Singapura. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.